Assalamualaikum, Wilujeng Tepang. Semoga kalian selalu sehat, bahagia, dan selalu bersyukur. Kembali kita berbagi pengalaman melalui kisah-kisah yang dialami sendiri atau diceritakan kembali oleh narasumber. Kisah yang pernah dialami oleh seorang driver ojol diceritakan kepada tim ketika kebetulan sama-sama berteduh saat hujan deras. Kejadiannya sekitar 2 tahun lalu sebelum pandemi COVID. Sang driver berpesan agar nama aslinya tidak disebutkan. Oke, kita beri nama driver ojol ini Budi. Dan untuk nama tempat atau nama kota, mohon maaf tidak bisa kami sebutkan. Saat itu, Budi baru saja menurunkan penumpangnya di komplek perumahan SB. Baru saja ia akan berbalik arah, notifikasi dari akun ojolnya berbunyi. Ia mendapat order untuk membawa penumpang lagi. Tujuan yang tertera di akun miliknya sebenarnya makin menjauh dari arahnya pulang. Saat itu sudah lewat jam 11 malam, dan uang yang didapat Budi belum cukup untuk kebutuhan keluarganya besok. Ia hanya berpikir mungkin rezekinya memang di jam-jam malam seperti itu. Karena sejak ia keluar siang itu, ia hanya mendapatkan order 2 orang penumpang dengan bayaran non-tunai. Budi mulai menjalankan motor, menemui calon penumpangnya dan segera mengantarkan ke tujuan, yaitu sebuah perumahan yang letaknya agak terpencil. Untuk sampai ke perumahan itu, Budi harus melewati hutan lindung yang gelap dan licin. Ketika siang hari, daerah di sekitar perumahan itu biasanya ramai. Apalagi ada lokasi wisata air di sana. Sebuah danau buatan yang sangat luas, dan di hari-hari tertentu sering diadakan lomba memancing. Juga disediakan beberapa perahu yang bisa disewa untuk mengelilingi danau itu. Penumpangnya meminta Budi untuk mengantarkan tepat di pintu pagar rumahnya dan ia memberikan uang lebih kepada Budi. Setelah menurunkan penumpangnya, notifikasi ojolnya kembali berbunyi ketika Budi mau melewati persimpangan jalan menuju hutan lindung. Budi bertanya titik lokasi penjemputan melalui pesan yang terlihat pada aplikasi ojolnya. Tapi pesan itu hanya dibaca saja. Karena tidak ada pesan balasan dari calon penumpangnya, Budi pun berinisiatif menelepon untuk memastikan. Tidak terdengar jawaban dari penumpang tersebut. Budi hanya mendengar suara gemerisik dedaunan yang ditiup angin. Map di akun ojolnya bergerak. Ia mendekati titik penjemputan. Dan ternyata calon penumpangnya hanya berjarak 300 meter di depan Budi. Dari kejauhan, Budi melihat seorang wanita berdiri seperti sedang menunggu seseorang. Ia pun menghentikan motornya di samping wanita itu lalu bertanya, "Mbak yang order ojol?" Wanita itu hanya menganggukkan kepalanya. Budi sebenarnya terkejut melihat wajah pucat pasi wanita itu. Apalagi di tengah hutan lindung, seorang diri pada saat tengah malam. Budi lalu memberikan helm untuk dipakai penumpangnya. Tetapi belum sempat ia meminta wanita itu untuk bersiap-siap. Ternyata wanita itu sudah duduk di belakang motornya. Budi terkejut. Kali ini tujuan pengantaran cukup jauh, yaitu ke pusat kota, di sebuah daerah kompleks perumahan mewah. Malam itu
Budi mencoba memecah suasana dengan bertanya kepada penumpangnya selama perjalanan. Tapi tidak ada satu pertanyaan pun yang dijawab wanita itu. Perasaan ganjil yang sudah ia rasakan sejak ia menjemput wanita itu buru-buru ditepis. Budi hanya berpikir tarif yang lumayan besar yang akan ia dapatkan. Motornya berlari kencang menembus malam. Ia ingin cepat-cepat menyelesaikan tugasnya, mengantarkan wanita itu sampai tujuan. 40 menit waktu yang ditempuh untuk sampai ke tujuan. Penumpangnya minta diturunkan di gerbang sebuah kompleks perumahan mewah. Kebetulan tidak ada satpam yang sedang berjaga saat itu. Tetapi ada portal yang menghalangi jalan masuk ke dalam kompleks. Wanita itu pun membayar dengan selembar uang 50 ribuan dan langsung berjalan lurus masuk ke dalam kompleks perumahan itu. Ketika Budi membuka dompetnya untuk mengembalikan sisa uangnya, ternyata wanita itu sudah berjalan sangat jauh dalam hitungan detik sampai tiba-tiba menghilang seperti terbawa angin. Dan Budi menyaksikan hal itu. Seseorang menepuk pundaknya, lalu kemudian menegurnya. Sontak Budi terperanjat kaget. Di sampingnya berdiri seorang berpakaian satpam, lalu bertanya, "Sedang apa, Mas?" Budi yang masih bingung dengan keanehan-keanehan yang dialaminya, tergagap menjawabnya. Itu tadi tangannya menunjuk ke jalan masuk ke kompleks tersebut. Setelah mereka berbincang agak lama, barulah Pak Satpam paham. Ia menjelaskan kalau kejadian seperti yang dialami Budi sudah sering terjadi. Nah, setelah ia mengerti penjelasan Satpam, buru-buru Budi pamit. Baru beberapa meter Budi melajukan motornya, Satpam tadi berteriak memanggilnya. Lalu Satpam itu menyerahkan dompet yang menurutnya terjatuh dari saku Budi. Setelah ia menerima dompetnya kembali, ia pamit pulang dan pergi. Keesokan harinya, ketika Budi bersiap untuk mengeluarkan motornya, ia teringat dompet yang diberikan Satpam malam itu. Dompet kulit berwarna coklat tua, warna yang sama dengan dompet miliknya. Itulah ia menyangka dompet itu adalah milik Budi yang terjatuh. Di dalam dompet itu ada banyak sekali uang 100 ribuan dan 50-an. Alangkah kagetnya ketika Budi juga menemukan foto wanita yang mirip dengan penumpangnya tadi malam. Tetapi tidak ada kartu pengenal apapun di situ. Budi resah. Ia memasukkan lagi motornya ke dalam rumah. Perasaannya mendadak gelisah. Lalu dia memutuskan untuk tidak keluar mencari penumpang hari itu. Ia menghabiskan kopinya sambil memikirkan apa yang harus dilakukannya dengan dompet itu. Akhirnya, Budi menemukan jalan yang mungkin akan berhasil untuk mengembalikan dompet itu kepada pemiliknya. Budi mengambil HP lalu mencari nomor telepon wanita itu. Ia berniat akan menghubunginya dan mengantarkannya. Lagi-lagi yang terdengar adalah suara angin dan gemerisik daun. Tidak ada suara yang menjawab salam Budi di ujung teleponnya. Kemudian Budi mencoba menuliskan pesan kalau ia akan mengantarkan dompet itu ke tempat di mana ia pernah menjemput wanita itu di dalam hutan. Tidak lama kemudian ada pesan balasan yang masuk ke HP-nya.
dan hanya tertulis di pesannya tengah malam. Budi bingung, kenapa hanya membalas dengan kalimat tengah malam? Apakah maksudnya wanita itu akan menemuinya dan mengambil dompetnya pada saat tengah malam di hutan pinus? Karena niatnya yang kuat untuk mengembalikan dompet tersebut, Budi membuang semua pikiran-pikiran buruk. Apa yang sudah dialaminya tadi malam membuat ia yakin siapapun penumpang yang diantarnya, ia tidak terlihat jahat. Wajahnya saja yang terlihat pucat pasi dengan sikap diamnya yang membuat suasana menjadi kaku dan dingin. Walaupun memang janggal seorang wanita berdiri sendirian menunggu motor di tengah hutan pinus pada saat tengah malam. Cerita dari satpam yang ditemuinya tadi malam malah membuat Budi penasaran. Ia akan menemui wanita itu tengah malam nanti. Jam 11 lewat malam itu, Budi bergegas memacu motornya menuju lokasi. Sebuah persimpangan jalan arah masuk ke hutan itu. Ia kemudian menepikan motornya untuk menuliskan pesan kalau ia sudah hampir sampai ke lokasi yang dijanjikan. Dan ia menanyakan keberadaan wanita itu. Di pesan masuknya tertulis ada. Agak bingung mengartikan pesan sesingkat itu. Yakin dengan niat baiknya, Budi memasuki hutan lebih awal. Tidak ada wanita itu di sana. Di tempat yang sama, Budi hanya melihat pohon pinus yang tumbuh tinggi dan rimbun menghalangi cahaya bulan. Kurang lebih 15 menit kemudian, tiba-tiba sosok wanita itu sudah ada di samping motornya. Ia tertunduk ketika Budi memberikan dompet miliknya. Wanita itu hanya mengangguk dan tersenyum, mengambilnya dari tangan Budi, lalu berjalan menjauh, mengecil, lalu tiba-tiba menghilang. Budi terkejut dengan apa yang sudah dilihatnya. Tanpa menunda waktu, ia menjalankan motornya keluar dari hutan itu. Tubuh Budi menggigil ketika ia sampai di rumah. Setelah menyeduh kopi, ia mengambil rokok yang berada di dalam tas pinggangnya. Tetapi ketika tangannya mencari bungkus rokok itu, ia merasakan ada sesuatu di dalam tasnya. Ternyata ada banyak sekali uang di dalam tas miliknya. Jumlahnya kurang lebih 2 juta rupiah. Budi tidak merasa memiliki uang sebanyak itu. Budi yakin uang tersebut adalah milik wanita itu. Rupanya wanita itu hanya mengambil dompet dan foto dirinya. Uang yang ada di dompetnya secara ajaib sudah berpindah ke dalam tas Budi. Lama Budi termenung memikirkan apa yang sebenarnya terjadi. Ia yakin yang dialaminya bukanlah mimpi ataupun hanya kebetulan. Ia mendapat uang sebesar 2 juta dengan cara yang aneh. Mungkin itu adalah rezeki untuk keluarganya yang diantarkan melalui sosok wanita penghuni hutan pinus. Allahu a'lam. Teman-teman, kadang kita nggak menyangka akan mendapatkan rezeki besar. Allah hanya meminta kita untuk berikhtiar dengan cara yang benar. Jalannya hanya Allah yang tahu. Untuk teman-teman yang sudah mendukung channel Malam 13, aku ucapin banyak-banyak terima kasih, hatur nuhun pisan. Untuk teman-teman yang suka dengan video ini, bermanfaat untuk menjadikan pelajaran, silahkan di-share. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum.